Untuk memahami ilmu kejawen, ilmu spiritual kejawen yang berkembang hingga saat ini dan masih cukup banyak orang yang mengamalkannya, maka sangat perlu sekali kita ketahui tentang asal-usul penduduk Jawa itu sendiri. Siapa sebenarnya orang yang pertama kali membabat ataupun membuka lahan di Pulau Jawa ini? Mengingat sampai saat ini juga Pulau Jawa itu merupakan pulau terpadat di Nusantara dan menjadi pusat aktivitas kenegaraan. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Berbicara tentang asal-usul penduduk Pulau Jawa, itu ibarat mencari jarum dalam sekam. Sangat sulit sekali hal ini karena banyak sumber data sejarah yang mengungkap tentang teori asal mula penduduk Pulau Jawa tersebut. Nah, berikut ini saya rangkumkan mengenai asal-usul penduduk Jawa itu dari berbagai pendapat, dari berbagai teori dan sumber-sumber kitab kuno. Batara Wisnu dan Gunung Mahameru. Dalam sebuah kitab kuno dari masa Majapahit kisaran abad ke-15 yang bernama Kitab Tantu Pagelaran itu diceritakan seperti ini. Pada suatu saat, Batara Guru itu memerintahkan Dewa Brahma dan Dewa Wisnu untuk mengisi Pulau Jawa itu dengan manusia. Namun pada saat itu Pulau Jawa ya itu belum ada namanya ya. Pada saat itu pulau tersebut masih mengambang di lautan lepas, terombang-ambing dan banyak guncangan di sana sini. Melihat hal tersebut, maka para dewa memutuskan untuk memakukan pulau tersebut agar tidak berguncang dan bisa ditempati. Cara memaku pulau tersebut yaitu dengan memindahkan suatu gunung, yaitu Gunung Mahameru yang ada di India ke pulau tersebut. Untuk memindahkan Gunung Mahameru itu, Dewa Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa dan menggendong gunung itu di punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular naga raksasa yang membelitkan tubuhnya pada Gunung Mahameru dan badan kura-kura tersebut sehingga gunung itu dapat diangkut dengan aman. Dewa-dewa tersebut meletakkan gunung itu di atas bagian pertama pulau yang mereka temui, yaitu bagian barat pulau. Namun berat gunung itu mengakibatkan ujung pulau bagian timur itu terangkat ke atas. Kemudian mereka memindahkannya ke bagian timur pulau. Nah, ketika Gunung Mahameru itu dibawa ke timur, serpihan gunung yang tercecer itu menciptakan jajaran pegunungan di pulau itu yang memanjang dari barat ke timur. Akan tetapi ketika puncak Mahameru dipindahkan ke timur, pulau itu masih tetap miring, sehingga para dewa itu memutuskan untuk memotong sebagian gunung tersebut dan menempatkannya di bagian barat laut. Penggalan ini membentuk Gunung Pawitra yang sekarang dikenal dengan nama Gunung Penanggungan, dan bagian Mahameru yang dipotong itu sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Setelah Pulau Jawa itu sudah terpaku dan tidak goncang lagi, kemudian Batara Guru atau Sang Hyang Siwa ya datang dan dilihatnya banyak pohon jewawut. Dari hal itu kemudian dinamakanlah pulau itu dengan nama Pulau Jawa. Lalu Sang Hyang Siwa itu menempati atau bersemayam di Gunung Semeru, dan Dewa Wisnu menjadi raja pertama yang berkuasa di Pulau Jawa. Beliau mengatur pemerintahan, masyarakat, dan keagamaan di Pulau Jawa saat itu. Dalam cerita ini yang membabat alas atau menempati pertama kali Pulau Jawa adalah Dewa Wisnu, pemirsa. Berasal dari Turki. Diceritakan dari sebuah serat kuno, yaitu serat asal Keraton Malang,
pada tahun 350 sebelum Masehi, Raja Rum, pemimpin dari wilayah Turki itu mengirim perpindahan penduduk sebanyak 20.000 laki-laki dan 20.000 perempuan yang dipimpin oleh Aji Keler. Pengiriman ini adalah pengiriman kedua karena pengiriman yang pertama itu mengalami kegagalan. Banyak yang mati pemirsa. Jawa yang saat itu bernama Nusa Kendang itu ditemukan sebagai pulau yang ditutupi hutan dan dihuni oleh berbagai jenis binatang buas, dan tanah datarnya itu ditumbuhi tanaman yang dinamakan tanaman Jawi. Karena keseluruhan dataran pulau ini dipenuhi tanaman tersebut ya, maka diberi nama pulau ini dengan nama Jawi. Diperkirakan pendaratan 40.000 orang tersebut terjadi di Semambir, yaitu suatu tempat yang dekat dengan Surabaya saat ini. Dari 40.000 orang tersebut hanya tersisa 80 orang atau 40 pasang saja pemirsa. Mungkin karena kalah bertarung dengan binatang-binatang buas. Kemudian Raja Rum itu mengirim utusan lagi dengan persiapan yang lebih matang dan dibekali ketersediaan alat-alat yang lebih lengkap dengan tujuan untuk menjaga dari kemungkinan serangan-serangan binatang buas seperti yang dialami utusan pertama dan kedua. Selain peralatan pengamanan diri, mereka itu juga dilengkapi dengan alat pertanian sebagai alat bercocok tanam bila kelak berhasil menempati Pulau Jawa dengan aman pemirsa. Sementara itu, untuk mencegah agar orang-orang tidak melarikan diri, maka diangkatlah seorang pemimpin dari kalangan mereka, yaitu Raja Kanang. Nah, pengiriman gelombang yang ketiga ini rupanya berhasil dan akhirnya mereka menyebar ke pedalaman yang terbuka di Pulau Jawa. Sehingga mereka berhasil itu membangun rumah, bercocok tanam, dan membuat peradaban baru di Pulau Jawa ini yang hingga saat ini menjadi nenek moyang suku Jawa. Nah, dalam cerita ini berarti yang membabat pertama kali adalah orang-orang dari Turki, pendatang-pendatang dari Turki. Kedatangan Aji Saka. Disebutkan dalam sebuah tulisan kuno bahwa pada tahun 78 setelah Masehi ada seorang utusan dari kerajaan Astina atau Ngastino. Menurut keterangan, kerajaan Astina ini adalah nama lain dari Gujarat pemirsa. Nama utusan tersebut adalah Aji Saka. Aji Saka diutus dengan tujuan itu untuk menyelidiki sesuatu yang terjadi di Kepulauan Nusantara. Setelah sampai di Pulau Jawa yang kala itu masih bernama Nusa Kendang, terjadilah pertempuran antara Aji Saka dengan seorang raja yang bengis dan kejam yang bernama Dewata Cengkar. Akhirnya dengan kesaktian Aji Saka, maka raja tersebut kalah dan berhasil diusir dari kerajaannya. Kerajaan yang dikuasai Dewata Cengkar tersebut namanya adalah Kerajaan Mendang. Namun kemudian Aji Saka dikalahkan oleh anak dari Dewata Cengkar tersebut yang bernama Daniswara. Karena Aji Saka telah kalah, lalu kembalilah dia ke asalnya, yaitu ke negara Astina. Tahun 125 Masehi, Aji Saka kembali lagi bersama-sama orang-orang Buddha yang berpindah ya. Dan saat itulah Aji Saka berhasil menaklukkan Kerajaan Mendang. Bersamaan dengan datangnya Aji Saka yang kedua itulah maka dimulailah babat Jawa dan perhitungan tahun Jawa atau tahun Saka. Pertumbuhan penduduk itu semakin cepat oleh perpindahan kaum Buddha tersebut. Menurut catatan, perpindahan kaum Buddha itu tidak hanya sekali, namun terjadi beberapa kali pemirsa. Berikut catatannya ya. Tahun 157 Masehi, kaum Buddha menetap di daerah Jepara. Kemudian tahun 163 Masehi, kaum Buddha menetap di daerah Tegal dan Banyumas. Tahun 216 Masehi, kaum Buddha menetap di daerah Madiun. Dan seterusnya sampai tahun 424 Masehi. Lalu setelah itu disusul perpindahan penduduk dari India yang menganut agama Wisnu. Hal ini terjadi di tahun 450 Masehi. Setelah beberapa lama tinggal, kemudian mereka membentuk kerajaan sendiri dan memilih seorang raja sebagai pimpinannya. Raja yang dipilih bernama Raja Purnawarma. Jadi di sini ya, Pulau Jawa itu kedatangan dua penduduk, yaitu penduduk yang beragama Buddha dan penduduk yang beragama Hindu dari India pemirsa. Kedatangan bangsa Tiongkok. Pada tahun antara kisaran 500 sampai 600 sebelum Masehi, Tiongkok itu berada dalam keadaan yang luar biasa kacaunya, yaitu terjadinya api peperangan yang sangat dahsyat
sehingga sangat banyak rakyat atau penduduk itu melarikan diri. Di antara ribuan orang yang melarikan diri tersebut, ada yang mendarat di Filipina, ada yang mendarat di Sumatera, dan sebagian itu mendarat di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Akhirnya mereka aman dari peperangan dan memulai hidup baru di pulau yang mereka tempati tersebut. Mulai dari bercocok tanam hingga menenun sebuah kain, maka terjadilah sebuah peradaban. Untuk membuktikan kebenaran penduduk Jawa kebanyakan itu dari Hindu atau dari Tiongkok, maka kita bisa melihat bahwa penduduk Jawa itu ada yang bertipe Hindustania, yaitu orang dengan kulit agak hitam atau kulit sawo matang dengan mata yang tidak sipit. Kemudian ada yang bertipe Tionghoa, yaitu orang yang berkulit kuning langsat dengan matanya yang agak sipit. Coba nanti bisa dicek di sekitaran tetangga pemirsa sekalian apakah orang Hindustan atau orang Tiongkok. Itulah beberapa teori awal mula kedatangan penduduk Jawa ya. Selain itu masih banyak teori-teori yang lain, termasuk teori Syekh Subagir yang menumbali tanah Jawa di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Kapan-kapan kita bahas khusus tentang Syekh Subagir ini beserta tumbal yang beliau tanamkan di Gunung Tidar tersebut. Untuk selanjutnya nanti akan kami sajikan yaitu tentang silsilah raja-raja Jawa mulai dari Nabi Adam sampai dengan kerajaan Demak. Kali ini kita cukupkan sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.